jumpa lagi di channel YouTube Rumah Abu. Pada video kali ini aku akan sharing seputar mie aci kuning khas Sukabumi nih teman-teman. Mie aci sendiri katanya hanya dapat ditemukan di sekitaran daerah Cianjur, Bogor, dan Sukabumi loh. Tapi kalau ternyata mie aci kuning ini ada juga di daerah kalian, silahkan komen di bawah ya. Mie aci kuning sendiri memiliki nama lain, biasa disebut juga dengan mie gelosor atau mie serodot nih teman-teman. Teksturnya cukup kenyal karena mie aci ini terbuat dari tepung kanji atau tepung aci dan juga kunyit sehingga warnanya kuning seperti ini ya. Dari namanya saja kita sudah tahu ya kalau mie aci itu pasti terbuat dari tepung kanji atau tepung aci. Dan untuk penyajiannya sendiri mie aci ini sangat gampang dan praktis banget teman-teman. Biasanya mie aci kuning ini hanya dimasak dengan cara ditumis, kemudian disajikan dengan bumbu sambal kacang seperti ini teman-teman. Tapi jangan ditanya soal rasanya sangat nikmat sekali dan bikin nagih ya. Jadi buat teman-teman yang lagi main di daerah Cianjur, Sukabumi, atau Bogor, jangan lupa untuk cobain mie aci kuning ini ya. Oke deh, sekarang aku mau buat mie aci kuning khas Sukabumi ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus videonya dari awal sampai akhir ya. Buatnya gampang banget loh. Nah ini dia teman-teman bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat mie aci kuning ini. Tentunya di sini ada mie aci, kemudian ada bawang merah dan bawang putih untuk menumis. Untuk sayurannya di sini aku menggunakan sawi hijau dan juga kol atau kubis. Teman-teman bisa juga tambahkan tauge. Dan untuk bumbunya sendiri cukup dengan garam, penyedap dan juga lada bubuk. Dan sambal kacangnya di sini aku menggunakan sambal kacang instan dari Sinti supaya lebih praktis dan juga mudah ya. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh loh. Ini dia mie aci kuningnya. Kalian bisa temukan di pasar-pasar daerah sekitaran Cianjur, Bogor, atau Sukabumi. Banyak banget yang jual di pasar-pasar dan harganya pun cukup murah. Teksturnya sangat kenyal dan warnanya kuning seperti ini teman-teman. Mie aci ini sebelum dimasak, kita bersihkan atau kita cuci dulu dengan air putih mengalir seperti ini ya. Jadi harus dibilas terlebih dahulu supaya bersih. Selanjutnya di sini aku akan potong bawang merah, bawang putih dan juga sayuran-sayurannya. Untuk potongan sayurannya sendiri bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Dan kalian bisa menambahkan tauge atau kecambah juga enak banget teman-teman. Tapi di sini aku hanya menggunakan sawi hijau dan juga kol atau kubis ya. Sayuran yang identik pada mie aci kuning sendiri ada 3 macam tadi teman-teman, yaitu sawi hijau, kol atau kubis, dan juga tauge atau kecambah. Jadi kalian bisa gunakan salah satunya atau ketiga-tiganya pun boleh banget ya. Kemudian untuk bawang merah dan bawang putihnya cukup diiris-iris saja teman-teman. Karena mie aci kuning ini hanya akan dimasak dengan cara ditumis menggunakan bawang merah dan bawang putih. Tidak perlu menggunakan atau menambahkan cabai lagi ya teman-teman, karena biasanya dari sambal kacangnya sendiri sudah cukup pedas loh. Oke, mie acinya sudah dicuci bersih, begitu juga dengan sayur-sayurannya. Bawang merah dan bawang putih pun sudah dipotong. Sekarang lanjut, aku akan siap-siap untuk memasak mie aci kuning ini teman-teman. Pertama-tama nyalakan terlebih dahulu apinya, kemudian kita panaskan wajan. Lalu tuang minyak dan tunggu sampai panas. Di sini baru kita bisa masukkan bawang merah dan bawang putihnya untuk ditumis sampai harum ya. Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum dan layu seperti ini. Kemudian masukkan sayurannya seperti sawi hijau dan juga kol atau kubis tadi ya teman-teman. Sayurannya pun ditumis sampai layu. Kemudian baru kita bisa masukkan mie aci kuningnya. Teman-teman boleh menambahkan sedikit air ya supaya sayurannya tidak gosong.
Selanjutnya, kalau sayurannya sudah layu seperti ini, bisa langsung dimasukkan mie acinya ke dalam wajan dan diaduk-aduk ya teman-teman. Aduk-aduk mie aci kuning ini sampai matang, juga supaya sayurannya merata. Jangan lupa untuk menambahkan bumbunya seperti garam, penyedap, dan juga lada bubuk. Jadi untuk bumbunya sendiri cukup hanya menggunakan garam, penyedap, dan juga lada bubuk ya. Kalau kalian nggak mau tambahkan penyedap juga nggak apa-apa. Untuk mie aci sendiri biasanya rasanya cukup light atau soft ya. Jadi nggak perlu ditambahkan kaldu bubuk pun sudah oke teman-teman. Karena nanti mie aci kuning ini akan disajikan bersama sambal bumbu kacang. Dan biasanya nanti untuk rasa yang kuatnya sendiri berasal dari si sambal bumbu kacangnya teman-teman. Jadi untuk mie aci kuningnya ini cukup untuk ada rasa asin dan lada sedikit aja udah cukup ya. Mie aci kuningnya sudah matang teman-teman, aku langsung matikan kompornya ya. Dan sekarang aku akan siap-siap untuk buat sambal bumbu kacangnya. Di sini aku menggunakan sambal bumbu kacang instan dari Sinti supaya lebih praktis ya. Tapi kalau kalian mau buat sendiri di rumah pun boleh-boleh aja. Karena sambal kacangnya sendiri nggak ada menu atau resep khusus. Jadi bisa menggunakan sambal bumbu kacang apapun sesuai selera kalian, mau dibikin pedas ataupun tidak juga nggak apa-apa ya. Untuk sambal bumbu kacang instan Sinti ini sendiri sangat praktis, cukup diseduh dengan air panas dan dipenyet-penyet seperti ini supaya bumbu kacangnya larut sempurna. Untuk takaran airnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah ya. Kalau teman-teman lebih suka bumbu kacangnya itu lebih kental, berarti untuk takaran airnya bisa dikurangi ya. Tapi untuk mie aci kuning sendiri biasanya sambal bumbu kacangnya identik dengan sedikit encer teman-teman. Dan ini dia mie aci kuning khas Sukabuminya sudah jadi dan siap dihidangkan teman-teman. Teksturnya cukup kenyal sehingga sangat nikmat sekali dimakan bersama sambal bumbu kacangnya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mampir ke daerah Cianjur, Sukabumi atau Bogor, jangan lupa cobain mie aci kuning ini ya. Siap-siap ketagihan, jadi bawa aja deh mie aci mentahnya ke rumah buat dimasak di rumah karena cara bikinnya gampang dan simpel banget kan. Dan untuk penyajiannya sendiri cukup dilumuri dengan bumbu kacang seperti ini dan siap disantap. Oke, terima kasih teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton ya. Dukung terus channel aku dengan cara klik like video aku dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.